Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Mengawali aktivitas hari ini, marilah kita membekali diri dengan renungan. Namun, sebelum kita masuk di dalam renungan, supaya kita lebih mudah memahami apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya pada pagi ini, marilah kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Karena pada pagi ini Engkau telah membangunkan kami bangun dalam keadaan selamat, sehat, tak kurang suatu apa. Untuk selanjutnya ya Bapa, pada pagi ini kami akan mengawali kegiatan kami dengan menerima firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan memberkati, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu pada pagi ini. Begitu juga Bapa, untuk selanjutnya keberadaan hidup kami, perjalanan hidup kami hari ini, seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami serahkan kepadamu, sehingga Bapa, segalanya nanti akan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan semua akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada pagi ini saya ambilkan dari Injil Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang 11, yang demikian firman-Nya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu janganlah terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, adapun nats yang akan lebih saya utamakan sebagai dasar renungan pada pagi ini, saya ambilkan dari ayat yang keempat, yang demikian firman-Nya. Tetapi Yesus menjawab,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adapun judul daripada renungan pada pagi ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam setiap diri manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemanusiaan secara jasmani atau duniawi dan kemanusiaan batin atau rohani. Walaupun keduanya berbeda, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Begitu juga walaupun keduanya berbeda, tetapi saling melengkapi. Akan tetapi kenyataan sehari-hari yang sering kita lihat, manusia sering hanya mengutamakan salah satu sisi dan menomorduakan atau bahkan tidak memperhatikan sisi yang lain. Atau malah kadang-kadang salah satu sisi dilawankan dengan sisi yang lain. Manusia semestinya harus mengusahakan baik itu sisi keduniawian atau sisi kerohanian, keduanya harus dijalani secara seimbang di bawah kuasa Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan yang 11 yang menjadi bacaan kita pagi ini, diceritakan tentang pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus. Dalam pencobaan ini, iblis berusaha menghancurkan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. 3 hal yang dijadikan sasaran dalam pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus, seperti yang tercantum dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam hal keinginan daging terlihat dalam godaan batu dijadikan roti. Sepertinya sudah tidak puas atau tidak percaya dengan berkat pemeliharaan Allah. Begitu juga walaupun belum saatnya, kelihatannya nggege mongso supaya Tuhan Yesus segera memperlihatkan mukjizat. Cobaan iblis itu tentunya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan berbagai macam hal di dunia berdasarkan kegunaannya masing-masing. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberi jawaban, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang keempat. Merasa tidak berhasil dengan godaan pertama, iblis menyuruh Tuhan Yesus melompat dari atap bait Allah. Pasti Allah akan memerintahkan para malaikat untuk menolong Tuhan Yesus, sehingga kakinya tidak akan terantuk batu. Godaan iblis ini memperlihatkan adanya keinginan melihat kekuatan dan kekuasaan Tuhan, tapi dengan cara memaksa, mendikte, dan lancang, atau sering disebut dengan istilah mencobai Allah. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-7. Pada godaan yang ketiga memperlihatkan sifat sombong di hadapan Tuhan Allah. Dengan cara iblis mempunyai keinginan disembah oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengusir setan dan berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, manusia sering tidak mau mengendalikan keinginannya, sehingga berlawanan dengan kehendak Tuhan.
baik itu berupa keinginan jasmani, keinginan daging, keinginan mata, atau keinginan batin, ingin memperoleh kemuliaan sehingga bisa jatuh ke dalam sikap sombong. Sering kita mengutamakan kebutuhan jasmani, malah cenderung terbelenggu rasa khawatir, kurang percaya pada berkat pemeliharaan Allah. Kita sering punya keinginan yang berlebihan tanpa mengingat apakah keinginan itu sudah sesuai atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus ini memang mengambil firman Tuhan yang telah ada dari Ulangan bab 8 ayat yang ketiga yang demikian. Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat ini timbul karena waktu itu bangsa Israel yang ada di tengah padang gurun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian kekurangan bahan makanan. Karena kurang sabar akan saat yang tepat, Tuhan bertindak memenuhi kebutuhan makanan mereka. Mereka menyalahkan Musa dan Harun yang telah memimpin keluar dari tanah Mesir dengan mengatakan, kamu telah membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Itu kata mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Walau dalam kondisi lapar, karena telah berpuasa selama 40 hari 40 malam, akan tetapi masih merasa sabar menunggu akan saat yang tepat, mendapatkan makanan yang tidak menyalahgunakan kuasa yang dimiliki hanya untuk memuaskan diri sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bagaimana sebagian manusia di dalam usaha mewujudkan keinginan, cita-cita, sampai tidak ingat waktu. Misalnya saja ingin kaya atau sukses di dalam karir, kerja dari pagi buta sampai larut malam, sehingga menomorsekiankan bahkan melupakan kewajiban lainnya sebagai orang percaya maupun sebagai makhluk sosial, yaitu mesti beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Umpamanya berbakti kepada Tuhan dalam berbagai kegiatan gereja, mendidik dan mengawasi anak-anaknya, melakukan kewajiban sosial di lingkungannya, dan lain-lain. Malah ada orang yang mempunyai keinginan untuk dapat menduduki suatu jabatan, dalam usahanya sampai menyangkal Tuhan dan melepaskan statusnya sebagai orang percaya, atau mangro-tinggal juga menghamba dengan ilah lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam Mazmur bab 37 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25, kesaksian Raja Daud mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan,
atau anak cucunya meminta-minta roti. Dari firman ini kita bisa mengerti bahwa orang yang hidupnya berkenan kepadanya atau orang yang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Malah sampai ke anak cucunya hidupnya berkecukupan karena selalu diberkati Tuhan. Selanjutnya timbul pertanyaan, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Mestinya kita tetap setia melaksanakan perintah-Nya dan menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu kita harus mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa yang harus kita lakukan. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali dari menerima dan mempelajari dengan cara mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita hanya mengutamakan kebutuhan duniawi saja, sehingga mengakibatkan kita melawan apa yang menjadi perintah Tuhan. Selain itu, firman Tuhan juga menjadi kebutuhan manusia atau kebutuhan rohani. Firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan dan tuntunan hidup, serta berguna untuk mengatur langkah hidup manusia dari sekarang sampai saat kita masuk ke hidup kekal. Dengan melaksanakan firman Tuhan, kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup kita, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Malah anak cucunya juga selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Untuk selanjutnya, menyikapi adanya kondisi sosial ekonomi saat ini, bagaimana kita harus mengatasi permasalahan kehidupan kita, baik yang bersifat jasmani maupun juga rohani, supaya berimbang. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya teratasi. Obat untuk COVID-19 belum ada. Vaksin baru dalam taraf uji klinis atau baru proses pemesanan dari luar negeri. Begitu juga akibat adanya pandemi COVID-19, belum sepenuhnya pulih, masih banyak bidang pekerjaan yang belum pulih secara penuh. Sehingga dari sisi penghasilan bagi mereka, beberapa bidang juga masih memprihatinkan. Kondisi kehidupan seperti ini seringkali membuat orang bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali orang yang tadinya baik karena suatu kondisi yang menjepit di dalam kehidupannya, dia bisa bertindak yang akhirnya melanggar apa yang menjadi larangan Tuhan. Begitu juga jalannya peribadatan belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik seperti pada sebelum adanya pandemi. Ibadah sudah dijalankan oleh sebagian besar gereja, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya pembatasan umur, sehingga belum semua warga jemaat dapat bersekutu dalam ibadah. Begitu juga kegiatan gerejawi di luar ibadah belum dilaksanakan. Misalnya, dalam kalender gerejawi yang baru saja lewat, yaitu bulan keluarga, tidak dapat dilaksanakan seperti biasa, sehingga program gereja untuk pemeliharaan iman belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pagi ini, yaitu dari Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, terkhusus ayat yang keempat, maupun dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25, kita dapat mengambil beberapa poin dasar
di dalam kita melangkah dalam kehidupan saat ini antara lain. Yang pertama, sabar. Kita harus sabar menunggu saat Tuhan akan bertindak. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita pada saat yang tepat. Yang kedua, menggunakan kekuasaan atau bersikap secara bijak. Kekuasaan atau kewenangan seringkali menjadi godaan bagi pemegangnya, apalagi dalam kondisi yang sulit. Walau kita mempunyai kekuasaan atau kewenangan, tidak semestinya menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan itu hanya untuk memenuhi nafsu atau kepentingan pribadi. Yang ketiga, hidup kita harus tetap berkenan di hadapan Allah. Orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah pasti selalu akan mendapat penyertaan, bimbingan, dan pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menjaga setiap langkah dalam kehidupan kita. Bahkan kesejahteraan hidup kita akan dijamin sampai anak cucu kita. Oleh karena itu, dalam kondisi yang cukup memprihatinkan seperti saat ini, atau kapanpun kita menghadapi kesulitan atau permasalahan hidup, marilah kita tetap sabar, bijak dalam bersikap, dan menjaga agar hidup kita tetap berkenan di hadapan Allah. Tuhan pasti memampukan kita melaksanakan itu semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup renungan pada pagi ini, marilah kita tutup dengan doa. Puji syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau telah berfirman kepada kami. Untuk selanjutnya, buka hati dan pikiran kami, mampukan kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu pada pagi ini. Dan selanjutnya, Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus juga berkarya di dalam hati kami, sehingga kita selalu bersemangat untuk melaksanakan dan mampu melaksanakan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin.